Shalom, pagi. Selalu semangat buat semua jemaat AGC baik online dan onsite. Bangun keintiman kita setiap hari dengan Tuhan lewat morning worship dan membaca Alkitab setiap hari yang bisa diikuti lewat grup WhatsApp BAS. Komunitas sel adalah kehidupan sesungguhnya buat setiap orang percaya. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel AGC. Kami ajak para senior untuk bergabung dalam Komsel Lansia yang diadakan setiap Selasa jam 6 malam tepat via online. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi senior pastor. Buat yang berjiwa muda dan kreatif, mari ajak teman-teman kita membangun masa muda yang penuh tujuan dan energik dalam Komsel Remaja Pemuda yang diadakan setiap Jumat malam jam 6 malam tepat via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Ayu. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Karena itu kita butuh komunitas yang tepat untuk saling bercerita dan membangun keluarga kita ke arah Kristus. Saya ajak setiap pasangan, keluarga muda untuk bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel Pro M yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam via online. Info selengkapnya bisa menghubungi Ibu Lina. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, bisa diberikan lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa ditransfer lewat rekening yang ada tertera di layar. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom. Selamat pagi jemaat AGC terkasih dalam Kristus, baik yang ibadah online maupun onsite. Saya akan bacakan tambahan pengumuman untuk gereja kita. Ibadah Natal AGC akan diadakan tanggal 26 Desember 2021. Sepanjang pandemi ini, saya percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan nyata buat setiap kita. Karena itu, kami mengajak setiap jemaat AGC untuk peduli dan berbagi kasih dalam kegiatan bakti sosial, membagi sembako di minggu ketiga bulan Desember untuk lingkungan sekitar gereja. Rencana bagi sembako sebanyak 30 paket, masing-masing seharga 50.000. Bagi jemaat yang rindu untuk ikut berbagi kasih dalam event Natal, baik dalam bentuk barang yang dibutuhkan atau dana, bisa dikumpulkan langsung kepada Ibu Gembala. Paling lambat hari ini ya, tanggal 12 Desember. Berikut nama-nama yang sudah ikut menabur di Baksos. Bagi yang masih ingin menabur, hari ini terakhir ya. Kami percaya Natal adalah momen di mana setiap orang dapat merasakan kasih Kristus lewat setiap kita jemaat AGC. Sekarang mari kita siapkan hati, kita akan mulai ibadah kita ikuti pujian dan penyembahannya, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Aero Generation yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Gimana? Siap memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dengan sukacita. Karena Tuhan itu kasih setianya sungguh besar bagi kita. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
biarlah Engkau dimuliakan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi ini. Kamu siapkan hati kami Tuhan. Bahwa Engkau yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah hati kami pagi ini boleh mengucap syukur. Kami nyatakan lewat pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
Kalau kami boleh berkata Tuhan, sepanjang tahun 2021 Tuhan, ada banyak hal yang sudah kami lewati. Dan biar pagi hari ini, from my deeper heart, dari hati yang terdalam kami mau berkata, Kau yang lebih tahu. Ada banyak hal yang kami gak pernah bisa bayangkan ke depan apa yang seperti apa. Bahkan satu langkah ke depan pun seringkali buat kami goyah. Maka kami percaya, tidak ada kata lain yang lebih tepat. Kau yang lebih tahu Tuhan. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Katakan dari hatimu, lebih lembut, lebih lembut. Jesus, berserah, ku percaya. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kau yang lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yes. Ku percaya, ku berserah. Hanya Yesus, penolong yang. Mari yang kita percaya, mari biar doa ini jadi kekuatan dan penyerahan kita. Mari buka kedua tanganmu, katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, ku mari saya ajak semua jemaat Yesus, apapun yang ke depan yang Anda akan alami, percaya Tuhan
Siapa yang percaya kita punya Yesus? Dia penolong setia. Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Penolong yang setia. Bukan berjalan bersamamu setiap waktu, setiap hari Tuhan. Kau ada di dalamku. Sekira bayar apa, sekira bayar apa ya. Sekira bayar apa ya. Sekira bayar apa ya. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini, biar Anda pribadi dengan Tuhan. Karena saya percaya sebuah penyembahan adalah sebuah yang personal, yang pribadi dengan Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Mari nikmati momen pribadi dengan Tuhan. Thank you Jesus. Dia pulihkan, dia jamah hatimu Tuhan. Dia kenal hatimu Tuhan. Sekira bayara bayara bas, sekira bayara. Sekina bayara bayara. Yes. 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 Yes, Lord. Yes. You never failed on me. Kau tak pernah gagal sedetik pun Tuhan. Kami yang seringkali mengecewakan, tapi tak pernah kau lepaskan tanganmu dalam hidup kami. Yes, Lord. Yes. This is personal. Ini biar engkau dengan Tuhan sendiri pagi hari ini.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya tak pernah lalai. menepati janji-janjimu. Ku percaya Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Terima kasih Roh Kudus. Bahwa setiap penyembahan kami, Kau selalu tunggu. Tidak hanya ketika kami ke gereja, tapi hari-hari ini kami percaya Kau sedang benahi dalam hidup kami. Ada banyak yang Tuhan sedang rombak. Ada banyak yang mungkin kami bangun dalam tidak perkenanan Tuhan, dalam kesombongan, kemampuan, keangkuhan kami. Tapi biar pagi hari ini kami bawa semua dalam kerendahan hati. Tanpa Tuhan, tanpamu di samping kami, tanpamu berjalan setiap hari bersama kami tidak akan pernah bisa. Karena itu jangan pernah Tuhan lepaskan tangan-Mu dalam hidup kami. Kalau perlu Tuhan, paksakan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkata, ini hidupku jadi kepunyaan-Mu Tuhan. Masa depanku jadi masa depan-Mu yang terbaik. I believe in you, Lord. I believe in you. Kami sering gagal, tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Yes, kelemahan kami jadi sebuah kesempurnaan yang ajaib di hadapan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ajar kami terus berjalan bersama-Mu, mengerti hati-Mu, mengerti kemana Tuhan sedang bawa langkah kaki kami melangkah. Yes, thank you Jesus, thank you Lord. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga pagi hari ini pun setiap kami boleh menangkap setiap apa yang Tuhan mau. Kau yang berbicara, Tuhan yang urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita syukur yang berdoa, yang percaya katakan sama-sama haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, saya gak akan berlama-lama, tapi saya akan nyampaikan sebuah pesan aja Bapak Ibu. Dukung doa, dan thank you Bapak Ibu sudah berpartisipasi juga dalam doa. Bahwa minggu ini, nanti doakan antara sekitar tanggal 15 sampai 20, hari ini tanggal 12 ya. Kita akan mengadakan baksos buat orang-orang yang tidak mampu di sekitar gereja ini. Oke? So jadi masih ada kesempatan, hari ini terakhir, Anda bisa kontak ke saya atau langsung ke Ibu Gembala. Kalau Anda mau terlibat, Anda mau berbagi. Karena saya ngerasa gini Bapak Ibu, sepanjang tahun 2021, satu hal yang paling saya mengucap syukur, saya masih lihat semua jemaat EGC lengkap. Amin. Amin. Meskipun ada yang sempat sakit, tapi Tuhan pulihkan, masih lengkap. Itu suatu hal yang mengucap syukur luar biasa. Amin. Yang kedua yang saya rasakan gini, saya percaya setiap kita pasti ngalami yang namanya guncangan ekonomi ketika pandemi ini, bener gak? Mau Anda yang kerja sendiri, mau Anda yang ikut orang, terdampak.
terdampak. Tapi saya percaya kalau Anda ada di tempat ini hari ini, Anda bisa senyum. Coba lihat kanan kirinya. Bisa senyum, bisa sukacita. Itu karena satu hal. Tuhan tolong Anda sampai saat ini. Dan saya percaya ekonominya sudah mulai membaik. Setuju? So artinya nggak ada alasan kita untuk tidak belajar berbagi. Amin. 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 Siapa yang di sini ngerasa Tuhan sudah tolong sepanjang 2001-2020? Oke. Saya ajak Anda semua untuk berbagi. Mari sama-sama. Kalau Anda mau ikut nanti tanggalnya akan saya infokan. Kita akan berbagi dekat sini. Nanti mungkin rencananya mungkin di balai kelurahan atau gimana. Mungkin nggak bisa semua. Mungkin saya batasin 4-5 orang yang hanya bisa ikut. Kalau Anda memang terbeban juga bisa ikut, Anda bisa kabarin. Tetap dalam protokol kesehatannya. Artinya tetap pakai masker. Tetap jaga. Kita masih dalam kondisi belum benar-benar new normal. Setuju? Setuju? Oke, hari ini kita akan diberkati oleh Elia. Waktu dan tempat, silakan kasih tepuk tangan yang paling luar biasa dulu. Yes, silakan Elia. Cek satu. Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, ini kali kedua saya membagikan sharing tentang firman Tuhan. Kali ini tentang cara penyampaian pesan atau sebagai penyampai pesan, messenger ya. Kalau di Alkitab penyampai pesan ini lebih ke arah penyambung lidah, yakni malah sebagai nabi. Salah satu ayat yang benar-benar menyebutkan bahwa seseorang itu sebagai penyambung lidah, itu ada di Yeremia, mungkin bisa ditampilkan. Ya, Yeremia 15 ayat 19b. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidahku. Nah, di sini dikatakan bahwa benar-benar Tuhan memakai manusia, terutama saat ini ya, terutama dalam konteks ayat ini, memakai manusia yakni Yeremia itu sebagai penyambung lidahnya. Nah, penyambung lidah ini benar-benar ya nabi, hanya benar-benar seorang nabi kalau sebagai dilihat dari sebagai jawatannya. Dan kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan, apa sih yang perlu diketahui dalam hal seseorang itu sebagai penyambung lidah, sebagai penyampai pesan itu. Kita akan masuk yuk, beberapa hal yang saya ketahui ya, yang bisa saya bagi. Yang pertama, berpadanan dengan Alkitab. Ya, berpadanan dengan Alkitab. Isi pesannya, entah itu teguran, entah itu bersifat menghibur ataupun nubuat, semuanya itu sifatnya pasti, bukan prediksi. Prediksi itu apa ya, kan antara iya dan tidak, ngawang ya kalau prediksi. Bahasanya ngawang tahu ya, ngawang itu bahasa Jawa campur bahasa Jerman sedikit gitu loh. Jadinya ngawang. Ngawang itu kayak ya nggak tinggi, ya nggak rendah, tapi tengah-tengah gitu loh. Nah, kalau kita benar-benar pernah ngalami, saya yakin pernah lah kita, terutama anak-anak yang sudah STT ini ya, pernah lah merasa dalam hati, tolong yuk, kamu coba sampaikan ini ke teman sebelahmu, Tuhan itu ngasih kamu loh. Udah jangan khawatir tentang pemikiran ke masa depanmu kayak apa. Biasanya anak STT ini, biasanya ya, setahu saya dulu pernah di STT, aduh nanti lah wis punya calon pasangan hidupku gimana ya, nah, terus pendapatannya gimana ya, dan lain sebagainya. Benar apa enggak tahu, nanti anak-anak STT yang jawab ya. Habis gitu, ayat yang bisa jadi rujukan di Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ayat yang kedua, 2 Korintus 1 ayat 19-20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius,
bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, yang perlu diketahui pesan Tuhan, itu sifatnya pasti. Seperti ayat yang kedua ini lebih ditekankan, dan itu lebih ke arah ya. Bukan serentak ya dan tidak, tapi benar-benar ya, pasti. Terlepas itu apakah nanti benar dari Tuhan atau enggak, kita semua belajarlah. Kalau yang sudah benar-benar diakui sebagai nabi, ya nabi pun bisa salah, kalau menurut saya ya, nabi pun bisa salah. Karena kalau kita belajar di Alkitab, ada istilah nabi palsu dan nabi yang benar-benar Tuhan pakai, kayak gitu. Kembali lagi ke poin yang kedua, kalau yang pertama tadi tentang isi pesannya berpadanan dengan Alkitab, yang kedua, tetap andalkan Roh Kudus ya. Oh ini, yang gak kalah penting kehidupan si penyampai pesan. Maksudnya tidak kalah penting adalah kehidupan si penyampai pesan ini kayak gini. Sebagai seorang nabi tentu seseorang tersebut harus menjaga kehidupannya. Dalam arti, ya paling tidak dia menjaga kekudusannya lah, kayak kalau kita ketahui ya. Saya pernah bilang, bahkan saya pernah berbagi, saya ini rindu kehidupan saya ini, tampak saya harus berkata-kata, saya hanya hadir di samping seseorang, bahkan mungkin seseorang itu hadir di samping saya, tanpa berkata-kata, seseorang tersebut bisa merasakan ada Tuhan dalam hidup saya. Dan tiba-tiba orang itu pun bisa berkata, aku kok seneng ya, aku kok merasa damai ya dekat kamu. Gitu loh. Tiba-tiba dia pun bisa berkata, siapa sih Tuhan kamu? Aku mau sih ikut jadi pengikutnya Tuhan kamu. Wow. Kita cuman senyum mungkin, kita cuma senyum, kita cuma say hi dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita pernah lihat kisahnya Yesus sama perempuan Samaria di sumur, Yesus sudah ngomong, aku ini Tuhan, aku ini Mesias dan sebagainya. Enggak, Yesus cuman negur si perempuan Samaria ini, tolong beri aku minum. Pernah nggak dengar cerita itu? Tahu ya? Beri aku minum. Nah, Tuhan kasih pembukaan cuman seperti itu. Akhirnya perempuan Samaria jawab ini, akhirnya Tuhan berbicara, yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu. Malah Tuhan masuk lebih dalam, malah Tuhan kupas, Tuhan sampaikan benar-benar isi pesan Tuhan bagaimana, sampai akhirnya perempuan Samaria ini balik ke kotanya, bilang ke kotanya, aku nemuin Mesias. Singkat cerita, dia dan seluruh kota itu menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Tanpa perlu berkata-kata banyak, hanya say hi, dan lain sebagainya, tiba-tiba orang tersebut bisa terima Tuhan Yesus. Gitu. Kembali lagi tentang kehidupan si penyampai pesan. Memang Tuhan kebanyakan kalau di dalam Alkitab memakai sosok seorang manusia, tetapi kita juga pernah baca satu kisah bahwa Tuhan juga bisa memakai seekor binatang. Dalam hal ini keledai Bileam. Bileam ini waktu pernah tahu ya kisah Bileam ya. Bileam ini sempat mendatengin si apa bahasanya? Ya boleh dibilang seorang nabi, seorang yang benar-benar dipakai Tuhan. Kalau nggak salah namanya siapa ya? Balak itu kan rajanya ya. Pernah dengar nggak ya kisah Bileam ini? Bileam Balak? Nggak pernah. Halo? Pernah ya? Nah Balak ini kan waktu mau perang sama Israel, terus panggil Bileam. Bileam, tolong dong serapa orang Israel ini supaya mundur, atau bahkan mungkin supaya kalah ketika perang lawan aku. Bileam ini seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang diurapi Tuhan. Sampai akhirnya Bileam ini sudah doa, Tuhan sudah kasih jawaban, intinya tidak, tapi tetap nego sama Tuhan. Singkat cerita, ya wes jalano. Akhirnya Bileam di tengah jalan, nunggang keledainya ini, beberapa kali keledainya justru yang bisa melihat malaikat, Bileamnya nggak bisa melihat malaikat. Singkat cerita, akhirnya Tuhan buka mulut keledai ini bisa bicara, kenapa engkau pukul aku 3 kali, hai Nabi Bileam? Nah,
Bileam ngomong, iya karena kau 3 kali sudah ngajak bercanda aku, gitu. Ngajak bercandanya, ndak mau jalan, sampai kakinya terhimpit batu, 3 kali pokoknya. Nah sampai si keledai itu ngomong, memangnya aku pernah selama ini melakukan hal kayak gini? Bileam pun akhirnya nyadar, ya memang nggak pernah sih kamu sebagai tungganganku melakukan hal seperti ini. Nah, singkat cerita Tuhan buka matanya Bileam malah akhirnya yang terakhir melihat ada sosok malaikat Tuhan megang pedang. Nah, akhirnya Bileam tersadar bahwa apa yang hendak dia lakukan itu hendak dikenan nama Tuhan, kayak gitu. Tentang menjaga kehidupan si penyampai pesan, ada ayat rujukannya di Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yakni dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ada ayat rujukannya lagi ya. Minta tolong Eli. Bilangan 22 ayat 28. Ini yang tentang keledai Bileam tadi. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Oke, yang kedua. Bentar. Ya, tetap andalkan Roh Kudus, poin yang kedua. Tetap andalkan Roh Kudus dalam arti kita harus minta pimpinan, hikmat dan jaminan Tuhan bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan berdasarkan kedagingan atau kepentingan diri sendiri. Ada kalanya ada beberapa latar belakang seseorang. Jika anggap aja saya mau menyampaikan ke Evan misalnya. Saya punya latar belakang bahwa saya tahu Evan ini seperti apa misalnya. Tapi ketika saya merasa dapat pesan Tuhan seperti misalnya berupa teguran atau bahkan mungkin berupa nubuatan tentang masa depannya Evan. Tapi karena saya tahu bahwa Evan ini misalnya, ya ini misal, bahwa Evan ini suka main game, terus kurang suka fokus ke pelajaran, belum terlalu memikirkan masa depan. Nah ketika saya mencoba menyampaikan pesan Tuhan tentang masa depan, saya mempunyai bentrokan dalam diri saya, loh Tuhan, saya menyampaikan tentang masa depannya Evan, tapi saya tahu benar bahwa masa sekarangnya dia ini seperti apa. Gitu. Misalnya Tuhan berkata, Evan ke depan akan jadi hamba Tuhan, seorang pengkhotbah dan lain sebagainya. Tapi saya tahu saat ini dia hanya seorang gamer. Gitu. Misalnya ya. Nah, apakah saya mau tetap menyampaikan ke Evan bahwa dia akan menjadi seorang hamba Tuhan yang gini-gini, bahkan tentang masa depannya, bahkan tentang pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Nah, itu bentrokan dalam diri saya. Tapi yang pasti, saya akan berusaha untuk mengalahkan kedagingan dan pengetahuan saya itu tadi dan menyampaikan apa yang benar-benar Tuhan ingin sampaikan ke Evan. Ya saya akhirnya memilih, ya udah saya sampaikan apa yang benar-benar Tuhan katakan tentang Evan ke depan. Evan, kamu ke depannya kayak gini loh, kamu pasangan hidupnya, saya berdoa dengan pasangan hidupmu bahwa gini, bahkan tentang panggilanmu seperti ini. Even apapun yang saya tahu tentang Evan, saya akan tetap sampaikan. Jadi saya nggak mau apa yang saya tahu, apa yang kedagingan saya yang seakan-akan nggak mungkin itu terjadi di Evan masa depannya. Berarti kan saya yang seakan-akan malah ngelawan Tuhan sendiri untuk sebagai penyampai pesan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi penyampai pesan harus benar-benar menyampaikan apa yang Tuhan. Dan jangan dicemari oleh kedengkian, mungkin ada perasaan sesuatu sama lain. Ada kalanya kayak gini, bersifat teguran misalnya. Tolong dong tegur sebelah kamu, jangan mata duitan, atau mungkin jangan mata keranjang misalnya kayak gitu. Wah, akan dijadikan kesempatan oleh seseorang gini. Misalnya saya tahu, nggak usah lah sebaliknya aja. Misalnya Stephen dapat ke saya, Stephen ngomong ke Ko Elia dong, jangan mata keranjang, bahkan jangan sombong misalnya ya. Nah, tapi Stephen tahu kalau saya ini orangnya agak gaya,
mungkin agak sok lah kayak gitu. Stephen tiba-tiba ngomong ke saya, Tuhan ngomong kamu itu jangan sombong, mangkae ta. Lek WL itu ojo akan gaya, lek jalan itu biasa ae, lek pakai sepatu itu ya biasa ae, gini misalnya. Malah ditambah-tambahin sama Stephen misalnya. Nah, itu akan jadi sesuatu bahwa apa yang kamu sampaikan kepada seseorang itu sudah menyangkut kedagingan kamu sendiri kayak gitu. Poin selanjutnya, kali ini saya benar-benar keringetan loh. Ayat rujukannya di ini ya. Di Yohanes 5 ayat 19 sampai 20, tetap andalkan Roh Kudus. Ini malah Yesus sendiri yang berkata. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Di sini maksud saya hendak bagikan ayat ini adalah bahwa tetap andalkan Roh Kudus, tetap apa yang kita sampaikan itu benar-benar, coba deh kembali ke Alkitab berpadan dengan Yesus sendiri. Kalau kita mau review ya selama bulan ini, saya yakinlah Pastor Johan itu punya sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Kalau saya pribadi berpendapat kayak gini. Awal saya pun ketika sharing sama Coach Johan gini. Loh, kok Coach Johan spesifik tentang mendengar suara Tuhan ya? Gini. Saya bukan menganggap diri saya bisa, enggak. Saya juga sama-sama belajar, masih belajar bahkan. Kalau kita review pertama tentang kembali ke Alkitab, semua apa yang kita tahu, bahkan apa yang nanti kita dipakai Tuhan, mendengar suara Tuhan, keintiman dengan Tuhan, kembali ke Alkitab. Kedua, kemarin Coach Johan ngomong act and respond tentang membedakan daging, roh, dan jiwa, masih ingat ya? Ketiga, ini tentang cara penyampaian. Keempat, minggu depan kalau saya boleh singgung sedikit, itu akan membahas tentang karunia-karunia roh, kayak gitu. Yang saya dapat, kayaknya Tuhan mau benar-benar persiapin jemaat di tempat ini untuk masuk tahun 2022 gitu loh. Terlepas nanti apa yang Tuhan taruh lebih lagi di dalam Pastor Johan untuk kedepannya, tapi yang saya benar-benar tangkap, saya rasakan, ya ini paling tidak perbekalan, ini karena ini kan sudah masuk akhir tahun. Tahun 2022 kita tidak tahu akan menghadapi apa. Tantangan yang sudah ada di hadapan, kita pasti tahu tentang inflasi yang besar. Kedua, tentang Omikron. Tahu ya Omikron ya? Yang mie rebus itu loh. Omikron ini kan yang varian baru itu ya. Nah, tantangan sudah ada di depan, ada dua yang jelas pasti mempengaruhi perekonomian dunia kayak gitu. Ayo ya apa? Kita siap gitu loh. Kalau kita boleh ada sampai saat ini aja, kita sudah mengaku bahkan berseru itu semua karena Tuhan, itu anugerah Tuhan. Iya benar, itu anugerah Tuhan. Tapi apa kita siap ke depan? Apa kita mau tetap berkata, ya kayak kemarin saya singgung, Tuhan Maha Tahu. Iya Maha Tahu, tapi kalau kamu enggak melangkah, enggak ada sesuatu tindakan, ya gimana? Enggak mempersiapkan dirimu untuk menghadapi 2022 gimana? Gitu loh. Yang saya tangkap dengan pasti, bahkan saya ngomong ke pastor, oke, ayo kok apa yang Elia bisa, Elia bagi yuk, apa yang Elia bisa, ayo, Elia mau ini loh. Saya mau terlibat untuk EGC ini. Bahkan kemarin kalau ada yang ingat pujian yang sempat saya bagikan, itu pujian lama, bagai anak panah di tangan pahlawan. Ini kan nama gerejanya kan Aero Generation. Berarti setiap jemaat di sini kan bagaikan anak panah gitu. Nah, kita di sini disiapkan karena nanti suatu saat yang mungkin nggak akan kita duga, kita akan dilesatkan Tuhan dengan cepat. Maka dari itu yuk siapkan diri kita. Apapun yang kita bisa saat ini, lakukan yang terbaik. Sampai benar-benar Tuhan siap waktunya, tanpa kita duga,
tiba-tiba Tuhan langsung lesatkan kita. Tidak perlu tahu kapan waktu Tuhan, tidak perlu tahu tidak perlu tahu kapan dan tidak perlu tahu apa ya yang harus aku lakukan sampai benar-benar membuat Tuhan itu singgi apa gitu. Nah, cukup kamu beri yang terbaik, kamu cukup benar-benar sering komunikasi Tuhan nanti yang akan tunjukkan jalannya. Dalam arti kayak gini, misalnya kita sama orang tua ya. Orang tua tahu kok kita ini pasti bisa menyenangkan hatinya gitu. Sebaliknya anak belum tahu mungkin apa yang menyenangkan hati Bapak. Contoh ginilah, Papa saya pasti tahu kalau saya ini bisa menyenangkan hatinya dengan misalnya gampangannya incak-incak gitu ya. Tahu ya incak-incak ya, makanan cemplung-cemplung, incak-incak itu diinjak-injak itu loh, terapi gitu loh. Tahu papa saya, dan saya mungkin belum tahu apa ya yang papa saya sukai, apakah dengan incak-incak atau bahkan mungkin dengan dipijeti gitu. Papa saya lebih prefer incak-incak, tapi kalau badan saya segini ya enggak, dulu waktu SD gitu. Nah, ada kalanya justru saya lebih datangi papa, Pak dipijeti tak Pak? Ini. Papa saya akan jawab iya, tapi dia lebih prefer incak-incak. Nah, akhirnya saya mijetinya dengan sepenuh hati, dengan harapan bahwa papa saya akan benar-benar senang dengan pijetan saya. Apakah papa saya senang? Iya, senang. Tapi prefernya dia itu kan injak-injak ini, sama dengan Tuhan ke kita. Kita coba beri yang terbaik kepada Tuhan. Apakah Tuhan senang? Iya, Tuhan senang. Gitu. Tapi mungkin ada sesuatu yang Tuhan lebih prefer ke kita. Prefer itu apa? Yang lebih Tuhan sukai dari kita. Contoh misalnya, saya lupa, Pak Yonatan ya, saya sampai lupa namanya. Pak Yonatan mungkin lebih suka masakan Ceyuling bakwan misalnya. Tapi ketika Ceyuling ingin memberikan yang terbaik yang bisa membuat Pak Yonatan ini, bisa berkata, kamu kok cantik ya hari ini. Wah, murah-murah Ceyuling ngomong, wis tak masak mie. Nah, tapi karena Pak Yonatan prefernya bakwan, dikasih mie, Pak Yonatan ya tetap senang. Bahkan mungkin tetap berkata, wah engkau kok beda hari ini ya Ceyuling gitu ya. Enggak mungkin manggil Ceyuling ya, engkau kok berbeda ya istriku mungkin hari ini kayak gitu. Nah tapi apakah Pak Yonatan senang-senang gitu loh. Tapi ada sesuatu yang ketika kita bisa mengena apa yang waktu itu Tuhan suka, apa yang waktu itu pasangan kita suka, itu lebih sesuatu yang berarti gitu loh. Sesuatu yang wah ini sampai berkata, wah ini benar-benar orang yang tahu apa yang aku suka gitu, apa yang aku pengen gitu loh. Nah, hubungannya dengan tetap andalkan Roh Kudus. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita akan bergerak dan benar-benar melakukan seperti yang Tuhan suka gitu loh. Maka ini Yesus pun sendiri berkata, setiap apa yang ia kerjakan itu berdasarkan apa yang ia lihat dari Bapaknya. Dan ia bekerja bukan atas kehendaknya sendiri. Makanya Yesus pernah ngomong, aku datang ke dunia bukan atas kehendakku sendiri, tapi Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa yang percaya kepada aku, berarti percaya kepada Dia yang mengutus aku dan sebagainya. Kalau kita baca tentang ini ya, kisahnya Yesus ya. Jadi jangan apa ya bahasanya, jangan terlalu gerasak gerusuk lah mungkin bahasanya ya. Jangan terlalu, karena kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan pengandaian kita, dengan prediksi kita, dengan tebak-tebakan kita, akhirnya ya kita memang menyenangkan hati Tuhan, tapi nggak akan tepat seperti saat kita menyenangkan hati Tuhan dengan Roh Kudus gitu. Karena kita menyenangkan hati Tuhan dengan kemampuan kita. Kita berusaha menyampaikan pesan, kita berusaha benar-benar menyampaikan pesan untuk menyenangkan hati Tuhan dengan daya pikiran kita, dengan daya pengalaman kita, dengan daya perasaan kita gitu. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, mungkin cukup 1 menit kita menyampaikan pesan, tapi itu benar-benar bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi orang yang menerima pesan gitu. Itulah kenapa saya bagikan bahwa tetap andalkan Roh Kudus gitu. Poin yang ketiga, mungkin agak dipercepat aja, soalnya saya
dredeg ini. Yang ketiga, wajib dengan menggunakan kasih, dasarnya kasih. Wajib dengan menggunakan kasih, sekalipun isi pesannya teguran, karena Tuhan adalah kasih. Dia mau berkomunikasi dengan anaknya juga karena kasih. Maka si penyampai pesan juga wajib tahu akan hal ini. Maksudnya kayak gini, Tuhan ngomong ke orang tersebut, itu motivasinya kasih loh. Walaupun sifatnya itu teguran. Setiap pesan yang Tuhan sampaikan ke anaknya, melalui apapun itu sifatnya kasih. Bukan karena Tuhan membenci orang itu, enggak. Kalau kita pernah baca ayat kayak gini, yang Tuhan kehendaki itu keselamatannya, bukan kecelakaannya. Yang Tuhan kehendaki itu pertobatan seorang, bukan kecelakaan, bahkan kematian seorang, enggak. Makanya apapun itu, sifat tegurannya, kalau kita pernah baca, Yesus pun pernah ngomong kepada seorang perempuan yang mengharapkan kesembuhan anaknya. Yesus pernah ngomong seakan-akan kasar bahasanya. Tidak patut untuk memberikan roti ini kepada seekor anjing. Pernah tahu kisah itu? Pernah tahu? No? Tuhan ngomong gitu. Itu Yesus sendiri loh yang ngomong mengandaikan manusia bagaikan anjing. Nah, tapi motivasinya itu kasih loh. Yesus ngomong ke orang itu motivasinya kasih, walaupun seakan-akan kasar, bersifat teguran. Karena apa? Karena Bapa di surga menghendaki keselamatannya orang ini gitu loh. Sekalipun sifatnya benar-benar kasar gitu, sifatnya teguran yang tidak enak. Tapi tetap motivasinya kasih. Jangan salah, karena Allah itu kasih gitu loh. Dan setiap pesan itu pun akan sifatnya kasih. Nah, kita ketika mau nyampaikan seorang, nah kita pun juga harus punya kasih ke orang tersebut. Saya diajarin kayak gitu. Jadi si penyampai pesan juga wajib tahu hal ini. Ketika nanti setiap kita di luar dipakai Tuhan, ingat motivasinya kasih. Tuhan hendak ngomong ke dia, mungkin karena dia terlalu sibuk, mungkin karena dia mungkin belum bisa mendengar suara Tuhan, apapun alasannya, tapi tetap kita harus tahu bahwa Tuhan itu mau ngomong ke dia, manggil saya ini karena Tuhan mengasihi dia. Bukan karena Tuhan membenci dia, enggak. Tapi karena kasih. Oke, nangkap ya. Oke, poin selanjutnya. Poin yang keempat, timing. Timing ini bisa dibedakan kayak gini. Apakah harus secara pribadi, yaitu kita panggil, maksudnya kita cari waktu untuk benar-benar pribadi, atau di depan gini. Misalnya tadi kayak Evan, apakah harus di depan ini ataukah saya panggil secara pribadi kayak gitu. Alkitab sudah kok memberikan tuntunannya, petunjuknya. Kalau pernah kita baca, ada ayat yang berbunyi kayak gini. Intinya ya, coba panggil orang itu berdua. Kalau orang itu tetap tidak bisa dibilangi, panggil lagi di depan 2-3 orang. Kalau tetap tidak bisa lagi, panggil dia dan tegur dia di hadapan khalayak ramai. Tapi kalau tetap nggak bisa dibilangi, kucilkan dia. Ada ayat itu. Jadi paling tidak secara pribadi, terus secara kelompok, secara umum, kalau tetap tidak bisa baru dikucilkan. 4 kali itu. Ada, baca di Alkitab nanti. Mungkin saya belum sempat nyantumin di sini ya. Kayak gitu. Jadi kita sudah tahu sampai saat ini ada 4 poin tentang bagaimana cara menyampaikan pesan atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dengan perbadanan dengan Alkitab. Kedua, tetap andalkan Roh Kudus. Ketiga, kasih. Keempat, waktu. Sekarang yang kelima. Yang kelima, pasti ada damai sejahtera. Nah, pasti ada damai sejahtera kayak gini. Nggak mungkin ketika kita menyampaikan pesan Tuhan, justru yang terjadi adalah malah orang itu misui kita. Mau tahu ya misui kita ya, ngomong kotor ke kita, ngomong kasar ke kita. Ketika katanya nyampai pesan, tidak mungkin tanggapan orang tersebut justru bikin kacau, bikin malah orang tersebut benci ke kita. Nah, perlu diperhatikan hal itu.
Tidak mungkin. Karena pertama tadi kita udah tahu bahwa isi pesannya sifatnya kasih. Kalau isi pesannya sifatnya kasih, tidak mungkin dong tidak ada damai sejahtera gitu loh. Pasti mengikuti damai sejahtera ini pasti akan mengikuti kasih. Gitu. Tapi ketika kita sudah berusaha kasih, tapi yang terjadi malah bukan damai sejahtera, nah kita perlu introspeksi diri. Apa yang salah ya? Kita perlu tahu lah. Tapi kebanyakan yang saya tahu, tidak mungkin lah penyampai pesan ini ketika menyampaikan isi pesan Tuhan, terus tiba-tiba responnya adalah sifatnya yang malah membuat orang tidak suka. Biasanya sih tidak mungkin. Makanya saya cantumin tetap harus ada damai sejahtera. Di Alkitab sih memang ada ceritanya tentang Nabi Hananya sama Nabi Yeremia. Nabi Hananya menyampaikan pesan ke Yeremia, padahal yang benar-benar dipakai Tuhan yang Yeremia. Hananya ngomong, dengan tanduk ini, raja ini akan mengalahkan orang-orang Asyur kalau nggak salah. Yeremia ngomong, oke, terjadilah kehendak Tuhan. Singkat cerita Yeremia ngalah, malah Yeremia yang dipakai Tuhan ngomong ke Nabi Hananya, bahkan ngomong ke raja, bahwa yang terjadi itu harusnya kamu akan terjadi ini, ditawan dan lain sebagainya, dan Nabi Hananya nanti justru yang akan meninggal. Gitu. Terjadi sungguhan Yeremia. Gitu. Nah, jadi seakan-akan malah terjadi kekacauan di situ. Tapi yang saya tahu, ujung-ujungnya damai sejahtera. Karena apa? Karena ketika itu malah Nabi Yeremia sempat ditampar sama Nabi Hananya ini ya. Sama-sama nabinya, tapi malah yang terjadi malah kayak gitu. Nabi lawan nabi, tampar-tamparan. Loh, ada loh di Alkitab, beneran loh, ada loh. Makanya kembali ke Alkitab gitu loh. Harus ada damai sejahtera. Dan akhirnya di kalayak ramai tahu yang terjadi adalah yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, bukan Nabi Hananya. Silakan, apa yang saya ceritakan di sini nanti silakan diuji di Alkitab ini. Dan saya mohon, ini kembali lagi ke perkataan Coach Johan kemarin, Pastor Johan. Yuk jangan jadi kolektor gitu loh. Yuk coba apa yang sudah dibagikan ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Saya sudah mencoba untuk join di Komsel Selasa ya. Nah, yuk kita akan bisa lebih lagi di situ, lebih lagi sharing di situ, lebih lagi tumbuh bersama-sama yuk di tempat di Komsel itu kita sharing apa yang benar-benar sudah Tuhan kerjakan. Bahkan di BAS saya berusaha, yuk apa pesan Tuhan yang diterima masing-masing kita di rumah atau bahkan saat kita membaca Alkitab, apa yang Tuhan sampaikan ke kita masing-masing. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih senior atau apa, enggak, semua belajar. Kalau kita lihat di Alkitab, ya itu tadi, sudah diakui nabi, toh tetap bisa salah kok. Gitu loh. Apalagi saya, masih belum dipanggil kayak gitu, masih dipanggil Elia aja. Masa sudah sombong gitu, nanti saya tampar-tamparan lah. Jangan, ini kita sama-sama belajar yuk. Tidak ada yang lebih pintar, yang lebih mahir, enggak, semua bisa Tuhan pakai kok. Even the donkey tadi seperti keledai pun bisa dipakai Tuhan. Nah, kita lebih berharga. Yuk, kita mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi penyampai Tuhan. Yuk. Yang kelima ada damai sejahtera. Yang keenam, isi pesan itu pasti bersifat membangun dan membawa orang tersebut lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ya ini untuk serupa dengan Kristus, bukan dengan si penyampai pesan. Ada fenomena kecenderungan masyarakat itu, saya sebut masyarakat lah. Ketika ada yang menyampaikan pesan ke orang tersebut itu cenderung akan lebih dekat dengan si penyampai pesan daripada dengan Tuhan. Contoh, ada hamba Tuhan, inisialnya misalnya CJ lah, yang diakui sebagai pendoa yang sangat gigih dari Amerika gitu ya. Bahkan sudah dijuluki seorang nabiah ini. Nah, CJ ini menyampaikan pesan anggap aja ke Budi misalnya, enggak ada ya namanya Budi ya. Nah, misalnya menyampaikan ke Budi gini. Budi ini akan cenderung lebih dekat dengan CJ daripada dengan Tuhan Yesus. Padahal yang Tuhan inginkan ketika orang ini diberi pesan, orang ini akan lebih dekat dengan
Tuhan sendiri, bukan dengan si penyampai pesan. Misal Tuhan pakai saya untuk menyampaikan pesan ke Evan. Yang Tuhan kehendaki, Evan itu lebih dekat dengan Tuhan sendiri, bukan Evan lebih dekat dengan saya. Enggak loh. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi setiap kita ketika nanti dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan ke seseorang, ingat, Tuhan itu menghendaki orang tersebut yang kita sampaikan pesan itu harus lebih dekat dengan Tuhan, bukan lebih dekat dengan kita. Tapi kecenderungannya memang akan orang tersebut lebih dekat dengan kita. Karena apa? Karena kecenderungan manusia itu gitu, lebih mengandalkan, wis kamu ae sing ngomong ambek Tuhan ya apa ya. Kayak orang Israel sama Musa lah. Gitu. Orang Israel sama Musa, kecenderungannya malah akhirnya orang Israel bukan dekat dengan Tuhan, orang Israel dekat dengan Musa. Baca enggak ya kita perjanjian lama itu? Baca toh? Ya kan? Tuhan pakai Musa dan Harun untuk ngeluarin bangsa Israel dari Mesir. Padahal yang dimaksud Tuhan, sesungguhnya orang Israel itu harus hubungan sendiri langsung dengan Tuhan. Tapi yang terjadi, malah orang Israel ngomong ke Musa, udah deh Musa, kamu aja yang ngomong sama Tuhan. Ada loh di kitab Keluaran atau kitab Kejadian itu, omongan itu tertulis loh. Kamu aja deh yang hubungan sama Tuhan. Nah nanti apa yang difirmankan Tuhan, kamu yang ngomong ke kita gitu. Padahal sejatinya Tuhan itu menghendaki orang Israel ngomong langsung sama Tuhan. Seperti peristiwa Taman Eden. Taman Eden itu awalnya manusia itu langsung sama Tuhan loh. Adam dan Hawa kan langsung ngomong sama Tuhan, tidak ada perantara. Tahu kan cerita ini saya ini sudah gemeteran, kaku semua. Nah jadi prinsipnya bahwa kalau sampai kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu pingin orang yang kita sampaikan pesan ini, yang terima pesan ini itu dekat sama Tuhan, bukan dekat dengan penyampai pesan, enggak. Karena Tuhan sejatinya ingin mengembalikannya ke peristiwa yang Taman Eden. Tuhan itu ingin langsung ngomong sama umatnya, ngomong sama apa ya ciptaannya ini, kita ini. Bukan lewat perantara, enggak loh. Jangan salah loh. Ini yang perlu kita ketahui. Makanya sampai Yesus diutus pun, Yesus diutus pun waktu dia mau naik, ngomongnya sih memang jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan lain sebagainya. Tapi yang kita tahu tetap kita harus berpegang bahwa tujuan kekristenan adalah serupaan dengan Kristus. Nah tujuan keserupaan dengan Kristus itu apa? Ya seperti ketika Tuhan berhubungan langsung dengan Bapa, demikian juga kita langsung hubungan sendiri langsung dengan Tuhan, tanpa perantara. Nah itu yang perlu kita ketahui. Bersifat membangun dan membawa orang tersebut lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan dengan si penyampai pesan. Yuk, poin selanjutnya. Saya masa kelihatan ya goyang-goyang di situ ya, detik saya ini. Yang selanjutnya, sopan dan jelas. Sopan dan jelas ini maksudnya gini, terdengar dan tersampaikan. Pesan yang kita taruh ke seseorang itu harus terdengar dan tersampaikan. Jangan sampai setelah kita ngomong bla 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 bla, nangkep ya, iya ini, misalnya ya ini, mari angguk-angguk gini, opo ya tapi ya, wah berarti itu bukan tersampaikan dan tidak terdengar. Nah, jadi harus pesan yang ketika kita sampaikan ini terdengar dan tersampaikan. Kayak gitu. Poin yang selanjutnya, nah ini untuk si penyampai pesan ya, berterima kasihlah dan bersyukur atas kepercayaan Tuhan, kayak gitu. Jadi kita ini wajib, kalau bagi saya ya, saya menekankan ini. Saya sendiri memperlakukan ini pada diri saya. Ketika Tuhan pakai saya ini belajar, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kepercayaanmu. Karena saya merasa, kalau Tuhan sudah pakai saya ini berarti ya privilege tersendiri. Padahal dari banyak orang, Tuhan tuh mau berkenan ke kita gitu loh. Nah, jadi bersyukurlah dan berterima kasih. Bahkan ada tertulis, kalau kamu sudah melakukan apa yang ditugaskan kepadamu, kamu itu wajib ngomong ke Tuhanmu, aku ini adalah hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Gitu. Ada tertulis seperti itu. Yuk poin selanjutnya yuk. Jangan terlalu kepo akan hasilnya.
biar Tuhan sendiri yang berkarya. Nah, kebanyakan orang ini kalau sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan, ada kalanya pingin tahu, benar nggak ya terjadi ya? Gitu loh. Contoh, misalnya kayak tadi ke Evan, wah saya ini akhirnya lebih tanya ke Jihiling, benar tak Jihiling? Evan itu seorang gamer Jihiling. Kalau iya, biar Evan ngelesi saya main bareng yuk. Loh sekarang jangan salah loh, gamer itu sekarang sudah jadi ini loh, profesi loh. Itu bisa mendatangkan penghasilan yang enggak sedikit. Karena kalau kita ngelihat, tahu nggak ya YouTuber yang namanya Just No Limit? Oh, Just No Limit itu penghasilannya lumayan, bisa beli Ferrari loh dia. Loh iya bener enggak? Coba lihat di YouTube itu, Just No Limit gitu. Bisa beli Ferrari dia. Hanya main terus di-upload di YouTube sambil ngomentar gini. Dia dapat iklan dan lain, subscribernya banyak, bisa beli Ferrari. Saya yang kerja sampai sekarang belum beli Ferrari. Loh beneran loh. Umurnya juga masih muda, beneran. Hal-hal ke depan ini apa yang enggak kita duga, bisa jadi sesuatu yang ternyata menghasilkan ya. Saya ngelihat Coach Johan, Pastor Johan ketika ngomong saya, online tuh bisa gini. Penghasilannya kok lebih tinggi dari aku ya. Kok enggak masuk di akal menurut saya. Malah Pastor John ngomong, ini nih contohnya gini. Mosok sih? Ketika Pastor John buka ini penghasilannya, sempat dia sharing loh, lean, aku dapat gini. Iya kok akeh? Kok akeh ya kok? Wah, saya akhirnya tertarik belajar. Tapi kalau game saya sudah kalah mungkin. Kalau dulu masih SMA sama kuliah saya sukanya ini. Kalau mungkin ada yang tahu ya, Winning Eleven sama Pro Evolution Soccer PES itu saya suka. Kalau sekarang main sama Evan pun mungkin saya yang kalah karena sudah lama sudah kayak gitu. Nah tenanglah, mungkin bagi Jihiling kalau memang benar Evan seorang gamer ya nggak apa-apa, doa aja. Ketika paling jatuh-jatuhnya ketika nanti Evan sudah seneng sama cewek, nah itu pasti berubah. Pasti berubah, bener kok, laki itu gitu, cowok gitu pasti gitu. Nanti walaupun dia suka game gitu ya, melekan sampai jam 2, jam 3, nanti kalau sudah seneng ambek wedok beda dengan beda. Wah nanti lebih mengandalkan Tuhan bener gak ya dia jodohku gini. Terus ya apa ya ke depan ya sampai jadi aku hidup ini ya apa ini anaknya orang, pasti berpikir gitu, pasti. Itu aja, makanya doa supaya Evan cepat dapat jodoh. Evan ini, sorry loh Van, kita hati ke hati ya Van. Oke, ada lagi poinnya? Enggak ya, puji Tuhan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita review apa yang perlu diperhatikan bagi si penyampai pesan ketika Tuhan pakai seseorang. Pertama, berpadanan dengan Alkitab. Kedua, tetap andalkan Roh Kudus. Ketiga, kasih. Keempat, waktu, timing. Kelima, pasti ada damai sejahtera. Keenam, apa ya tadi keenam ya? Ya. Yang kelima damai sejahtera ya, yang keenam bersifat membangun, ketujuh sopan dan jelas, kedelapan bersyukur, berterima kasih, yang kesembilan jangan terlalu kepo akan hasilnya. Yuk sama-sama belajar, yuk sama-sama kita mencoba melakukannya, dan biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Waktu tempat saya kembalikan yuk. Oke, diberkati oleh sharingnya. Siapa yang diberkati? Bisa kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Oke, luar biasa. Ini di-clear aja. Mungkin beberapa dari kita berkata, Pastor, kan aku bukan nabi, aku enggak pernah kayak gitulah. Tapi saya mau sampaikan ke Anda 1 Petrus 2 ayat 9, pernah baca ayat ini? Buka yuk. Buka tablet sucinya, handphone sucinya. Handphone Anda jadi suci karena ada Alkitab. Tapi sayang Alkitabnya nggak pernah dibuka. Saya ngelengkapi sedikit aja, 5 menit aja. 1 Petrus 2 ayat 9.
Saya percaya sudah pasti banyak dengar, banyak baca ayat ini. Firman Tuhan berkata gini, tetapi kamulah, siapa kamu? Kamunya itu siapa? Bukan bahasa terpilih. Kamu itu siapa? Kita itu siapa? Saya itu siapa? Ya kan? Johan. Benar? Sebut nama Anda siapa? Oke. Ganti dengan nama Anda ya. Tetapi Johanlah bangsa terpilih. Anda akan jadi besar. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya stop sampai di situ aja. Berikutnya Anda bisa baca. Ada sebuah ayat yang kata gini, imamat yang rajani. Bahasa Inggrisnya praise and king. Artinya gini, imam dan raja. Artinya gini Bapak Ibu, perjanjian lama dibedakan memang. Nabi-nabi sendiri, raja-raja sendiri. Tapi ada beberapa orang yang punya karunia lebih. Daud itu selain raja, dia juga punya karunia kenabian. Benar? But dalam perjanjian baru, Tuhan bilang ini, kamulah semua orang itu imam dan raja. Artinya gini, hari ini firman-Nya, sepanjang saya ngomong dari beberapa minggu lalu tentang suara Tuhan, gak khusus buat orang-orang yang punya karunia nabi. Tapi buat setiap Anda. Karena Anda imam dan raja. Amin. So artinya gini, simple. Bahwa setiap Anda dan saya adalah penyambung lidah Tuhan. Setiap Anda dan saya bisa dengar suara Tuhan. Dan kita bisa menyampaikan sesuatu yang Tuhan mau buat orang lain. Setuju? Nah, masih ada yang bengong gitu. Kalau bengong gak apa-apa, saya gak maksain Anda sih. Ke gereja bukan untuk dipaksa, tapi buat Anda mengerti, paham? Tapi yang jadi masalah, yang sering kali jadi masalah adalah banyak orang yang enggan, gak mau. Makanya banyak orang yang sebenarnya Tuhan mau pakai, tapi gak jadi. Setuju? Nah, Elia udah banyak nyampein 9 poin ternyata ya. 9 poin yang bisa bantu kita ketika Anda. Nah, saya tutup dengan sebuah cerita aja. Saya dari muda, saya diajar oleh pemimpin rohani, koko rohani. Saya berkata, kamu harus belajar tanya Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu bisa ngomong. Setuju? Bahkan dalam hal yang paling kecil pun Tuhan bisa ngomong. Dan ketika Anda dapat, jangan ragu menyampaikan meskipun itu hal yang sederhana. Tapi kalau itu dari Tuhan meskipun sederhana, itu kan membawa dampak yang ajaib buat orang itu. Setuju ya? Saya kasih contoh simpel aja. Waktu saya muda, waktu remaja kalau nggak saya ingat, tiba-tiba Tuhan tuh dalam hati cuma ngomong gini, ngomong ambil temenmu, Bapak ngasihin kamu loh. Itu perkataan sederhana nggak? Itu sering didengar nggak? Sering kan? Bener ya? Tapi entah momen itu ketika saya ngomong gitu, ini cowok gitu ya. Jadi saya masih remaja, masih ketua remaja. Saya ngomong sama teman saya ini. Kita sering main gitu ya. Masih muda juga. Bapak ngasihin kamu loh. Anda tahu? Hanya perkataan sederhana yang saya juga nggak ngerti. Itu ngomong, itu perkataan yang sering mungkin kita ucapin, benar nggak? Tapi tiba-tiba dia bisa diem. Lalu tiba-tiba bisa netesin air mata. Lalu dia tanya, loh kok bisa ngomong gitu? Ya orang ngerti. Serius. Tapi perkataan itu merubah hidupnya. Amin. So Anda gak usah berpikir yang gini, wah dari Tuhan itu pasti yang ajaib-ajaib. No. Sesuatu yang simple, tapi itu kayak dari Tuhan. Itu akan merubah hidup banyak orang. Setuju? Contoh kehidupan sehari-hari. Ini beberapa kali terjadi. Saya sampai guyon sama istri saya. Ya kan? Beberapa kali kan kalau datang ke sini, waktu jam makan saya pasti makan bareng, benar ya? Beberapa minggu lalu, mau makan apa? Rencananya saya ini mau beliin Padang. Gitu ya, ternyata nggak jadi dah beli Tawak Bayan. Setelah makan Elia ngomong gini, wah ketepaan kok tahu ya? Aku ini sudah janji sama istriku kok kepengen makan Tambak Bayan. Udah 2 minggu, benar ya Elia? Benar ya? Bukan hanya Elia, sama Ayu juga. Kok tahu aku pengen makan ini ya, itu ya. Sampai waktu itu apa ya? Banyak Ayu ya, terang bulan, mie gitu ya Ayu ya. Kok pengen tahu kok? Nah, saya sampai ngomong sama istri,
Koko ini lama-lama jadi dewa makanan ya. Tahu mereka apa yang mau. Enggak, tapi itu hal yang sederhana. Tapi ketika itu Anda dekat dengan Tuhan, itu masalah makanan loh. Makanan itu sederhana enggak? Sederhana enggak? Saya percaya Anda bisa beli semua kok. Enggak usah dari saya. Nanti jangan besok Senin kesini semua ya. Oke? Tapi gini loh, tapi kalau sesuatu yang Anda kerjakan, Anda dekat sama Tuhan, itu akan membuat sesuatu yang sukacita buat orang lain. Setuju? Setuju? Amin? Amin? Oke ya? Nah, tapi seringkali yang jadi masalah, saya akan tutup dengan hal ini. Kita itu tidak punya keberanian dan kemauan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Saya tidak selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Ada sebuah momen saya ingat tadi ketika di belakang saya diingatkan. Ada sebuah momen ketika Tuhan ngomong di hati saya dan saya nggak berani nyampein. Waktu itu doa gini, orang-orang gede-gede gitu ya. Orang dewasa waktu itu saya juga masih muda sekali, ya sekarang juga masih muda. Bener kan? Ya kan? Waktu itu tiba-tiba, itu kegiatan doa, tiba-tiba pendoanya bilang ini, salah satu pemimpin, ayo kamu yang dapat suara Tuhan, ngomong. Nah hari itu pertama kali saya gabung gitu ya, di sebuah ibadah. Ya karena namanya orang baru masih muda itu sungkan, bener gak? Bener ya? Tuhan tuh taruh dalam hati ngomong bahwa aku sebenarnya kurang berkenan dengan penyembahan yang kayak gini. Waduh, sudah baru gabung, masih muda ngomongnya gini. Tuhan gak terlalu berkenan dengan penyembahan kayak gini. Wah, itu pemimpin doanya ngomong 2-3 kali. Siapa yang anu? Saya cuma ngempet aja, aduh Tuhan. Orang wani ngomongnya apa Tuhan? Serius. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ketika saya tidak taat ke Tuhan, tidak berani ngomong. Apa yang terjadi? Hampir selama beberapa bulan ke depan, saya nggak bisa dengar suara Tuhan apapun. Tahu maksud saya? Ngerti maksud saya? Seringkali yang menghalangi kita, bukan gini, Tuhan nggak pakai Anda, Tuhan pakai Anda. Tapi seringkali yang menghalangi kita nggak bisa terus pakai oleh Tuhan. Karena seringkali kita nggak pernah berani. Amin. Amin. Setuju? Coba senggol kanan kirimu. Wanio. Ojo sing ngawur tok. Gitu ya. Wanine ojo sing ngawur tok, tapi wanio lek Tuhan minta kamu berbicara. Amin. Setuju? Setuju? Oke. Jangan pernah takut salah. Saya minta pemain musiknya dong. Jangan pernah takut salah. Tapi justru dari kesalahanlah Anda belajar. Anda tahu ini Tuhan atau tidak. Setuju? Setuju? Oke ya. Saya mendorong setiap jemaat. Saya percaya Tuhan bisa berbicara lewat Anda. Dan belajar punya sebuah keberanian, ketaatan. Apa yang Tuhan katakan, belajar ngomong. Tapi tetap tadi terakhir yang saya garis bawahi, tetap sopan. Setuju? Anda bisa ajak berdua, Anda bisa ngomong dengan hal-hal yang, dengan nada yang lebih enak. Oke, kita akan akhiri ibadah ini. Minggu depan, saya akan bicara dengan tema powerful. Karena saya percaya setiap jemaat di EGC akan dipakai Tuhan secara powerful. Saya udah gak pagi berdiri. How great. Mari kita tutup ibadah ini. He's so good. Sing with me. Sing with me, how great. Yes. He's so good. And now is to see how great. How great. How great. Sama-sama mari katakan. So good. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great. He's so good. I will sing how great. We see how great. How great is our. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, mari katakan how great, how great, how great is our God. Sing
and I will sing how great is our God. I will sing you are how great. I will sing how great, how great. I will sing how great. How great. Yes, I will sing how great, how great. You are my God. Yes, yes, kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu hidup dalam hidup kami. Dan hari ini kalau ibadah kami boleh selesai semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Setelah lagi jemaatmu akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikatmu lindungi jaga kami, supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Dan kami percaya hari-hari ini pun Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dan bila ada jemaat yang merasa kurang sehat, kami berdoa, kami sepakat oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit, segala gangguan apapun dipulihkan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kita syukur Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami, pimpinan-Mu turun atas setiap kami sepanjang hari, setiap hari Tuhan. Kami akan berjalan bersama-Mu. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, apa yang kami kerjakan akan berhasil. Terima kasih kami ucap syukur. Kami sudah berdoa. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, melindungi kita, dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan terimalah semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya sudah terima, katakan sama-sama haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.